Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuriddina waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, ya, masih diberikan umur guna melaksanakan kegiatan belajar mengajar hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini sampai akhir nanti kegiatan dari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang ibadah bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita selalu curahkan, kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah panutan kita dan manusia yang bisa menolong kita di yaumil akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anak, sekarang hari ini kita masuk materi baru ya, materi selanjutnya ya. Materi di mana materi ini yang saat ini sedang gencar digaungkan atau yang saat ini sedang sangat dicari oleh banyak perusahaan ataupun masyarakat ya. Masyarakat ketika kita di masyarakat maupun ketika nanti kita bekerja di perusahaan. Apa itu materinya? Mungkin kalian sudah menebak ya, sudah menebak-nebak bahwa materi ini berkaitan tentang perilaku jujur. Ya. Kenapa materi ini dibahas di sekolah menengah atas atau kejuruan dan sederajat? Karena materi ini adalah sebagai dasar seorang manusia ketika nanti akan terjun di dunia kerja, khususnya kita anak SMK gitu ya. Lulusan SMK itu kan ditargetkan bisa kerja, itu kan kelebihannya SMK. Nah, maka kenapa di SMK ini materi jujur ini dibahas ya? Karena ini menjadi pondasi banyak pekerja yang saat ini ya kekurangan atau bahkan tidak memiliki perilaku jujur ini. Hanya demi uang, hanya demi rupiah, dia berani berbohong, dia berani tidak jujur, berani berlaku curang, dan sebagainya. Nah, kenapa materi perilaku jujur ini dibahas di SMK ini? Sebagai bekal buat kita bahwa kalau ingin terjun ke dunia kerja, maka perilaku jujur ini harus diutamakan dan dikokohkan. Mungkin di awal bekerja mungkin iyalah, wah saya akan jujur dalam pekerjaan ini. Oke, boleh. Namun yang paling sulit adalah ketika mempertahankannya. Nah, ketika sudah digoda oleh uang, ketika sudah digoda oleh, mohon maaf, lawan jenis dan sebagainya, yang tadinya awalnya berniat bekerja dengan jujur,
akhirnya jadi berlaku tidak jujur atau curang atau bohong sebagainya. Maka di sini ditegaskan kepada kalian semua, walaupun kalian sudah paham jujur itu apa, perilaku jujur itu bagaimana, namun tetap di SMK ini dipelajari kembali untuk menegaskan, untuk mengokohkan kembali, untuk mengingatkan bahwa perilaku jujur ini harus dipegang teguh sampai akhir hayat. Oke, kita mulai ya materinya ya. Nah, kompetensi dasarnya makna sajaah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran ya. Menjanjikan kaitan antara sajaah berani membela kebenaran dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita di sini akan sedikit membahas tentang makna kejujuran ini ya. Dan nanti finalnya keterampilannya yang akan didapatkan adalah bisa berlaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, tidak ada salahnya kita selalu mengulang-ulang ya makna jujur ini, karena memang saya yakin kalian sudah belajar mungkin di SMP dan sebagainya. Nah, tapi tidak ada salahnya sehingga dalam otak kita itu tertancap dengan keras makna jujur ini ya. Oke, secara bahasa ya, seperti biasa Bapak selalu menjelaskan materi itu, pengertian itu dilihat dari kacamata bahasanya atau dari kacamata istilah. Secara bahasa, jujur itu berasal dari kata asidku atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Ya, sidik, asidku, ya salah satu sahabat Rasulullah yang digelari As-Siddiq ya, Abu Bakar As-Siddiq, itu karena beliau seorang yang jujur, beliau seorang yang benar di hadapan Rasulullah, sehingga mendapatkan julukan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq ya. Oke, secara istilah maknanya adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan ya. Ucapan dan perbuatan kita itu menjadi tolak ukur pertama. Kedua, kesesuaian informasi dan kenyataan ya. Informasi yang disampaikan kepada orang lain tentunya harus sesuai dengan kenyataannya ya. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Apakah dia dalam menyampaikan sebuah informasi itu bimbang atau tegas? Nah, jangan-jangan dia menyampaikan informasi itu tidak tegas dalam arti ragu-ragu, sehingga informasinya pun bisa tidak nyata ya, seperti itu. Dan yang keempat, suatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan ya. Jadi yang namanya jujur itu poin utamanya ucapan dan perbuatannya itu harus sesuai, yang diucapkan dan yang dilakukan oleh dirinya itu harus sesuai, informasi dan kenyataannya itu harus sesuai dengan fakta yang ada ya. Ketegasan, tidak ragu, mantap hati dalam mengucapannya ya. Dan kejujuran itu adalah sesuatu yang baik ya, tidak dicampuri dengan kedustaan yang bernilai buruk. Nah, seperti itu ya secara istilah. Jadi kalau misalkan secara bahasa itu adalah benar atau nyata ya, kalau secara istilah itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, serta sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan atau yang bernilai buruk. Seperti itu. Nah, ini berkaitan tentang definisi. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Dalil Al-Quran tentang kejujuran. Ya, pasti di setiap perintah berlaku jujur pun sama ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama Quran surah At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya. Nah, ini memiliki makna bahwa pertama, perintah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Itu memang harus ya. Kalau misalkan yang kaum laki-laki ya muslim, pasti setiap hari Jumat itu ketika khutbah selalu disampaikan wasiat takwa. Karena memang harus terus dan terus senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya. Yang kedua, perintah untuk senantiasa berlaku jujur. Ya kan? Ya. Nah, yang ketiga, tak cukup berlaku jujur, seorang mukmin harus bersama dengan orang-orang yang jujur. Kita sudah berlaku jujur, nah kawan-kawan kita pun harus orang-orang yang jujur. Ya kan? Nah, karena kenapa? Kalau ada sebuah sebuah paribahasa gitu ya. Kalau kita bagaimana orang-orang yang di sekeliling kita. Kalau misalkan kita itu awalnya seorang yang jujur, tapi kawan-kawan kita bukan orang-orang jujur, maka kita akan terpengaruh menjadi orang yang tidak jujur. Nah, makanya perlu memiliki sahabat, kawan yang sama-sama mau menegakkan kejujuran. Sehingga lebih mudah dalam praktek kesehariannya. Nah, selanjutnya mengisyaratkan pentingnya berjamaah bersama-sama dengan orang-orang yang berpegang pada kebenaran dan kejujuran. Ya, sama-sama saling tolong-menolong di sini ya. Ya, kalau misalkan kita berjamaah, kita bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang menegakkan kebenaran, maka kita akan lebih ringan. Ya, lebih ringan merasa bahwa diri kita itu tidak sendiri. Ada kawan, ada saudara yang saling mensupport, saling tolong menolong dalam hal kebenaran dan kejujuran. Ya, ini sedikit 4 poin yang bisa Bapak ambil dari penjelasan Quran surah At-Taubah ayat 119 ini. Oke. Selanjutnya. Nah, ada juga di Quran surah Al-Maidah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina wa sidquhum. Yanfa'us shadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalikal fawzul 'azim. Ya. Memiliki makna Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadapnya, itulah keberuntungan yang paling besar. Nah, ini dalil kenapa kita harus berlaku jujur, karena hadiahnya kalau misalkan di sini ya, kita bisa artikan bersama ya. Makna yang bisa kita petik, pertama, orang yang senantiasa berbuat dalam tauhid akan memperoleh manfaat dari kebenaran mereka, dari kejujuran perbuatan dan perkataan mereka. Yang kedua, segala amal perbuatan mereka diterima Allah sebagai ibadah dan Allah memberi anugerah. Yang ketiga, tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari penghargaan dari Allah. Yang keempat, puncaknya kebahagiaan manusia adalah surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, perilaku jujur ini ya salah satu upaya dalam mendekatkan tauhid. Ya, keyakinan kita pada Allah. Ya kan? Kalau misalkan orang yang tauhidnya lemah, maka dia akan mudah berlaku bohong. Tidak berlaku jujur. Ya kan? Nah, jika seorang yang sudah menegakkan tauhidnya melalui aplikasi perilaku jujur, maka dia